Aneh, lebah cerana bersarang di pohon kelapa yang atasnya terbuka ya. Seenaknya aja lebah ini bersarang. Wes angel tenan. Oke teman-teman, jika mengambil lebah di pohon dan jika mendapatkan lubang keluar masuknya lebah itu besar, maka sebaiknya diperkecil dulu. Lubang keluar masuknya lebah ini, caranya seperti ini, bisa menggunakan tangan atau yang lain lah pokoknya, agar lubangnya itu mengecil. Fungsinya agar saat kita mengasapi lebah itu asapnya tidak keluar lagi. Karena karakter lebah itu saat terkena asap, dia akan mengibaskan sayapnya sehingga asap tidak mengenai koloni ataupun ratu lebahnya. Itu setahu saya. Dan koloni lebah sedikit menjadi jinak saat akan kita ambil nanti. Sarangnya cuma ada 3 sisiran. Setelah koloni lebah menyingkir, baru diperlebar lubangnya agar mudah dalam mengambil sisiran sarangnya. Ambil saja satu persatu sampai habis. Pelan-pelan saja agar sisiran tidak rusak. Jika ada telur muda, bisa didonor ke kotak lebah yang tidak ada ratunya, agar bisa membuat ratu baru lagi. Ini ciri khas sisiran yang ada di pohon kelapa pasti memanjang seperti ini. Saya kurang tahu kalau teman-teman pernah mendapatkan sisiran sarang di pohon kelapa melebar ya. Setelah selesai mengambil sarang lebah, baru kemudian mengambil koloninya. Menggunakan sistem serok lebah saja agar tidak buang-buang waktu mencari ratu lebah. Coba lihat ini, ternyata pohon kelapa ini lubangnya tembus dari bawah ke atas kayak paralon ya. Atasnya tidak tertutup. Jadi lebah ini jika panas itu terkena panas matahari, dan jika hujan juga terkena hujan ya teman-teman. Kenapa kok lebah ada di tempat ini? Karena lebah nyaman. Jika tidak nyaman tidak mungkin bersarang di sini ya kan. Dan perlu diperhatikan juga ya, jika kelamaan saat mengambil lebah, biasanya lebah juga akan stres loh. Banyak koloni lebah yang mati, terutama koloni yang masih muda, yang belum siap terbang. Sayang sekali kan lebah muda banyak yang mati. Nah tadi kan atasnya berlubang. Takutnya ratu lebah terbang duluan saat saya kasih asap dari bawah sini. Saya akan memanfaatkan topi saya untuk menutupi lubang atas agar lebah menempel di topi. Harapan saya nanti saat saya kasih asap dari bawah, maka lebah akan naik dan menempel di topi saya. Tapi cara ini juga memakan waktu yang lama ya. Nah ini sudah 5 menitan lebih ya teman-teman. Coba saya ambil topi saya dan saya lihat. Nah ini koloni baru sedikit yang menempel di topi saya ya. Ini sangat lama sekali. Sekarang saya akan menggunakan jurus serok lebah sajalah, agar cepat dapat koloni dan cepat pulang. Alasan saya kenapa tidak mencari ratu lebah saat mengambil lebah di hutan. Karena saat mencari ratu lebah itu memakan waktu yang lama. Apalagi jika saat mencari ratu lebah itu kita sendirian dan tidak membawa teman saat bolang ya. Jika mendapatkan ratu lebah yang masih agresif, maka ratu lebah ini akan terbang dan koloninya juga ikut terbang mengikuti sang ratu ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan sistem serok lebah, itu seandainya satu koloni ada 2 ratu, maka akan masuk semua. Soalnya saya sendiri sering mendapatkan satu koloni itu ada 2 ratu. Terkadang kita sudah mendapatkan ratu lebah, tapi lebah itu masih tidak mau masuk ke kotak bolang kita. Malah koloni berhamburan terbang ke atas. Padahal kita tidak tahu koloni lebah yang kita dapatkan itu ada 2 ratu di dalam satu koloni. Iya kan? Pasti kita berpikir, ratu lebah sudah saya kurung dan saya masukkan ke kotak bolang. Kenapa koloni tidak ikut masuk? Malah terbang. Nah itulah kelemahannya. Ratu satu didapat dan ternyata masih ada ratu lain. Itu membuat capek saja menurut saya. Saat saya bolang, saya memutuskan tidak perlu lagi mencari ratu. Dan jika ratu lebah sudah ada di kotak bolang, itu bisa dilihat kok.
Biasanya ada koloni lebah yang mengibaskan sayapnya, dan koloni yang ada di luar kotak sudah berhamburan masuk ke kotak bolang kita. Maka itu dipastikan ratu lebah ada di dalam kotak bolang kita. Saya akan memindahkan langsung saja lebah ini. Dan ini adalah kotak lebah bekas koloni kemarin yang mati semua ya. Videonya ada di sebelah kanan layar teman-teman itu. Ini saya coba kasih koloni baru. Apakah kotak lebahnya yang bermasalah? Apa yang lain? Kita lihat perkembangan koloni ini nanti. Dan ini bekas madu saya bersihkan dulu agar tidak jamuran. Mungkin bau jamur lebah juga tidak suka ya. Cara memindahkan koloni lebah dari kotak bolang itu mudah dilakukan kok. Kalau saya salah satunya ya seperti ini. Nah, ini ditaruh dulu di sini ya. Kemudian digeser sedikit demi sedikit. Ini kan koloninya tersisa, maka taruh di sini dulu. Kemudian ambil tutupnya. Kemudian ambil lebah tadi yang masih menempel, lalu dihentakkan saja. Nah, seperti ini. Satu hentakan, kemudian kotaknya ditutup. Ini fungsinya agar ratu tidak terbang saat dihentakkan ya. Ini kan tersisa, maka masukkan saja sedikit seperti ini, kemudian hentakkan lagi. Nah, ini sudah habis, tinggal ditutup kotaknya dan dikasih sekat pintu. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam sehat.